Malam Kelam. Di belakang rumah Pak Wiryo, ada satu sumur tua yang sudah lama sekali tidak dipakai. Letaknya agak tersembunyi, tepat di batas pekarangan dengan kebun bambu milik tetangga. Untuk sampai ke sana, orang harus melewati jalan setapak kecil yang jarang diinjak, tanahnya lembab dan licin, penuh daun kering yang menumpuk. Sumur itu tidak diberi pagar, hanya dikelilingi tembok batu yang sudah retak-retak, ditumbuhi lumut hijau tua yang licin dan dingin kalau disentuh. Bibir sumurnya rendah, seolah sengaja dibuat supaya siapapun yang berdiri di dekatnya harus sedikit menunduk, seperti orang yang sedang memberi hormat. Tidak ada yang tahu pasti kapan sumur itu dibuat. Kata orang-orang tua di kampung, sumur itu sudah ada bahkan sebelum rumah Pak Wiryo berdiri. Bahkan sebelum kampung itu seramai sekarang. Dulu, katanya, daerah itu masih berupa kebun dan hutan kecil, dan sumur itu dipakai oleh orang-orang yang sekarang sudah tidak ada namanya. Yang tersisa hanya cerita, bisikan, dan rasa tidak enak setiap kali orang melewati bagian belakang rumah Pak Wiryo. Sejak kecil, Pak Wiryo sudah sering dilarang mendekati sumur itu. Ibunya selalu bilang, jangan main ke belakang rumah kalau sudah sore. Kalau terdengar suara air atau angin dari arah sumur, disuruh masuk dan tutup pintu rapat-rapat. Tapi waktu kecil, Pak Wiryo tidak pernah benar-benar percaya. Baginya itu hanya cerita orang tua supaya anak-anak patuh. Sampai akhirnya, saat dia sudah dewasa, menikah, dan tinggal di rumah itu sendiri, cerita-cerita lama mulai terasa berbeda. Orang kampung tidak ada yang berani pakai air sumur itu. Bahkan sekadar mendekat pun jarang. Airnya hitam, bukan hitam karena kotor, tapi hitam pekat seperti bayangan malam. Kalau diambil dengan ember, airnya tidak pernah benar-benar bening, dan selalu mengeluarkan bau besi yang menyengat, seperti darah lama yang mengering. Pernah ada yang nekat mencoba mencuci kaki di sana, dan seminggu kemudian kakinya bengkak, bernanah, dan susah sembuh. Sejak itu, sumur itu benar-benar ditinggalkan. Yang lebih membuat orang merinding bukan cuma airnya, kadang, terutama saat malam, sudah sepi dan angin berhenti berembus, dari arah sumur terdengar suara pelan, lirih, seperti orang menangis sambil menahan sakit. Suaranya tidak jelas, kadang seperti anak kecil, kadang seperti perempuan dewasa, tapi yang pasti, suaranya selalu terdengar sedih, panjang, dan membuat bulu kuduk berdiri. Notice, tidak ada yang pernah melihat siapapun di sekitar sumur saat suara itu muncul. Pak Wiryo tahu semua cerita itu. Dia tumbuh dengan cerita-cerita itu. Tapi hidup kadang memaksa orang untuk mengesampingkan rasa takut. Beberapa bulan terakhir, hidup Pak Wiryo benar-benar hancur. Usahanya bangkrut. Warung sembako kecil yang ia kelola bertahun-tahun sepi pembeli. Barang menumpuk, utang ke pemasok makin banyak. Setiap hari ada saja orang yang datang menagih. Dari pagi sampai malam, wajah Pak Wiryo jarang terlihat tenang. Matanya cekung, wajahnya kusam, dan rambutnya mulai memutih sebelum waktunya. Istrinya sering menangis diam-diam di dapur. Anak-anaknya jadi sering melihat orang tuanya bertengkar pelan di malam hari. Bukan bertengkar keras, tapi lebih ke saling menyalahkan dengan suara lelah. Dan yang paling membuat Pak Wiryo tertekan adalah anaknya yang sebentar lagi harus masuk sekolah. Biayanya tidak sedikit, dan Pak Wiryo benar-benar tidak tahu harus dapat uang dari mana. Setiap malam, setelah semua tertidur, Pak Wiryo sering duduk sendirian di ruang tamu, lampu dimatikan, hanya cahaya dari luar jendela yang masuk. Di saat seperti itu, pikirannya selalu berputar ke satu tempat yang sama, ke belakang rumah, ke sumur tua itu. Awalnya, dia menepis pikiran itu. Dia bilang ke dirinya sendiri bahwa semua cerita itu hanya mitos. Tapi semakin hari, desakan hidup semakin kuat. Utang tidak menunggu, sekolah anak juga tidak bisa ditunda. Dan setiap kali Pak Wiryo merasa sudah di ujung jalan, suara tangisan dari belakang rumah seperti semakin sering terdengar, seolah memanggil. Malam itu, Jumat Kliwon. Sejak sore, suasana kampung terasa berbeda. Udara lebih berat, angin jarang bertiup, dan suara hewan malam terdengar lebih jelas dari biasanya. Setelah istri dan anak-anaknya tertidur, Pak Wiryo bangun pelan-pelan. Ia mengambil kembang setaman yang tadi sore dibelinya dengan sisa uang terakhir.
juga beberapa batang dupa yang sudah lama disimpan di lemari. Entah kenapa dulu ia membelinya. Dengan langkah pelan, Pak Wiryo berjalan ke belakang rumah. Tanah terasa dingin di telapak kakinya. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menahan. Tapi Pak Wiryo terus berjalan. Ia berdiri di depan sumur itu. Gelap, lebih gelap dari bagian lain di sekitar rumah. Seolah kegelapan berkumpul di satu titik. Pak Wiryo menyalakan dupa dan meletakkan kembang di pinggir sumur. Tangannya gemetar, napasnya tidak teratur. Dalam hati, dia berulang kali bilang bahwa dia hanya mau minta jalan keluar. Bukan yang aneh-aneh, bukan yang macam-macam. Ia menunduk, menatap ke dalam sumur. Awalnya tidak ada apa-apa, airnya diam, hitam, sunyi, tapi setelah beberapa detik, permukaan air itu mulai bergerak. Bukan karena angin, bergolak pelan, membentuk lingkaran kecil yang makin lama makin besar. Bau besi makin menyengat. Pak Wiryo mundur satu langkah, tapi kakinya terasa berat. Lalu, dari dalam sumur terdengar suara, pelan, sangat pelan, tapi jelas, tumbal. Pertama, darah keluargamu. Suara itu tidak keras, tidak mengancam, justru tenang, seolah sedang menyampaikan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan. Pak Wiryo langsung lemas, lututnya gemetar, tangannya dingin, jantungnya berdegup kencang sampai rasanya mau pecah. Dalam kepalanya, wajah istri dan anak-anaknya langsung muncul. Tangis anak kecil, senyum polos yang setiap pagi menyapanya. Tubuh Pak Wiryo gemetar hebat. Ia ingin lari, ingin menutup telinga, ingin bilang tidak, tapi kakinya tidak bergerak. Di dalam hatinya, ada suara lain yang lebih pelan, lebih berbahaya. Suara keputusasaan, suara orang yang sudah terlalu lama terjepit hidup. Suara yang bilang bahwa mungkin ini satu-satunya jalan. Pak Wiryo menunduk lebih dalam. Air sumur masih bergolak pelan, seperti menunggu jawaban. Dupa masih mengepul, tapi baunya kini bercampur dengan bau amis yang membuat mual. Dalam hatinya, Pak Wiryo tahu, begitu dia berdiri di sana dan tidak pergi, semuanya sudah berubah. Pak Wiryo gemetar, tapi dia tidak pergi. Dan malam itu, sumur tua di belakang rumahnya seperti tersenyum dalam diam. Seminggu setelah malam itu, suasana rumah Pak Wiryo berubah pelan-pelan, seperti ada sesuatu yang merayap masuk tanpa suara. Awalnya tidak ada tanda apa-apa, anak-anak masih berangkat sekolah, istrinya masih memasak seperti biasa, dan Pak Wiryo tetap membuka warung kecilnya meski pembeli hampir tidak ada. Tapi Pak Wiryo sendiri merasa ada yang berbeda. Setiap kali ia melewati belakang rumah, dadanya terasa sesak. Kadang, tanpa alasan jelas, ia merasa ingin muntah. Bau besi seperti dari sumur itu seolah masih menempel di hidungnya, meski ia sudah mandi berkali-kali. Pada hari ketujuh, tepat saat matahari baru naik setinggi pohon kelapa, anak Pak Wiryo yang paling kecil tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya cuma demam biasa, badannya panas, wajahnya merah, dan matanya terlihat sayu. Istri Pak Wiryo masih sempat bilang mungkin cuma masuk angin atau kecapekan. Tapi menjelang siang, panasnya tidak turun. Tubuh kecil itu mulai menggigil, keringat dingin keluar deras, dan napasnya terdengar berat. Sore harinya, anak itu kejang, tubuhnya kaku, tangannya mengepal, matanya mendelik ke atas. Pak Wiryo panik. Ia langsung menggendong anaknya ke motor dan membawanya ke klinik terdekat. Sepanjang jalan, anak itu mengerang pelan, seperti menahan sakit yang tidak bisa diucapkan. Pak Wiryo berkeringat dingin, pikirannya kosong, hanya ada satu rasa yang terus menghantam dadanya, takut. Dokter memeriksa cukup lama, dicek panasnya, nadinya, napasnya, diberi obat penurun panas, disuntik, dipasang infus. Tapi anehnya, panasnya tidak turun. Kejang itu datang lagi. Dokter mulai terlihat bingung. Tidak ada gejala penyakit yang jelas. Bukan demam berdarah, bukan epilepsi, bukan infeksi biasa. Semua hasil pemeriksaan seperti tidak masuk akal. Malam itu, anak itu dibawa pulang karena klinik tidak punya alat lengkap. Dokter hanya berpesan untuk terus dipantau dan dibawa ke rumah sakit besar kalau kondisinya memburuk. Tapi Pak Wiryo tahu, uangnya tidak cukup. Bahkan untuk hari esok saja, ia belum tahu harus makan apa. Di rumah, suasana mencekam. Istri Pak Wiryo menangis pelan sambil mengompres anaknya. Kakak-kakaknya hanya bisa duduk diam di sudut ruangan. Wajah mereka pucat, mata mereka mengikuti setiap gerakan adik kecilnya.
Pak Wiryo berdiri di dekat pintu, tangannya gemetar, dadanya terasa seperti ditekan benda berat. Saat malam makin larut dan semua tertidur kelelahan, Pak Wiryo keluar rumah. Kakinya melangkah sendiri ke belakang, seperti sudah hafal jalan itu. Ia membawa ember kosong. Entah untuk apa, ia sendiri tidak tahu. Mungkin hanya ingin memastikan. Atau mungkin, di dalam hatinya yang paling dalam, ia sudah tahu harus kemana. Sumur itu masih di sana, diam, gelap, tapi terasa hidup. Udara di sekitarnya dingin dan lembab. Pak Wiryo duduk di pinggir sumur, memeluk ember itu erat-erat. Tangannya gemetar hebat. Napasnya terputus-putus. Dari dalam rumah, ia masih bisa mendengar batuk kecil anaknya, lemah dan putus-putus. Pak Wiryo menunduk, menatap ke dalam sumur. Airnya hitam seperti biasa, tapi kali ini, baunya lebih kuat. Bau amis, seperti darah segar. Jantung Pak Wiryo berdegup kencang. Ia menutup mata, berusaha menenangkan diri, berharap semua ini hanya kebetulan, hanya sakit biasa, tidak ada hubungannya dengan malam Jumat Kliwon itu. Tapi lalu, dari dalam sumur terdengar suara lagi. Sudah waktunya. Suaranya sama, tenang, dingin, tidak terburu-buru, seolah semua ini memang sudah dijadwalkan sejak awal. Pak Wiryo membuka mata, air sumur mulai bergerak pelan, membentuk riak kecil yang semakin lama semakin jelas. Ember di tangannya terasa berat, seperti ditarik sesuatu dari bawah. Air mata Pak Wiryo jatuh, dadanya sesak. Ia menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah. Dalam pikirannya, ia teriak, menolak, memaki dirinya sendiri. Tapi tubuhnya tetap diam, tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, tidak ada doa, tidak ada penolakan. Beberapa saat kemudian, suara dari dalam rumah tiba-tiba hilang. Tidak ada lagi batuk. Tidak ada lagi rintihan kecil. Suasana menjadi sunyi yang aneh. Sunyi yang terlalu sunyi. Pak Wiryo terdiam lama di depan sumur, lalu perlahan berdiri. Kakinya lemas saat ia kembali ke dalam rumah. Anak itu terbaring diam. Wajahnya pucat. Panasnya turun, tapi bukan karena sembuh. Nafasnya sudah tidak ada. Istri Pak Wiryo menjerit. Tangisnya pecah, menggema di rumah kecil itu. Pak Wiryo berdiri kaku di samping tempat tidur, menatap tubuh kecil itu tanpa bisa berkata apa-apa. Di dalam kepalanya, suara dari sumur itu masih terngiang. Besok paginya, kabar kematian itu cepat menyebar. Warga datang melayat. Ada yang menangis, ada yang terdiam, ada yang berbisik-bisik. Semua bilang ini musibah, takdir, cobaan. Pak Wiryo hanya mengangguk. Wajahnya datar, matanya kosong. Seolah sebagian dari dirinya ikut dikubur bersama anak itu. Tapi keanehan mulai terasa di hari yang sama. Siang itu, saat jenazah belum lama dimakamkan, Pak Wiryo mendapat telepon. Seseorang memesan barang dalam jumlah besar dari warungnya. Lalu datang lagi pesanan lain. Dan lagi, orang-orang yang dulu tidak pernah mampir, tiba-tiba datang. Ada yang bayar tunai, ada yang bahkan memberi uang lebih. Stok barang yang selama ini menumpuk mendadak habis. Uang datang deras, terlalu deras, tanpa sebab jelas, tanpa promosi, tanpa perubahan apapun. Pak Wiryo berdiri di balik meja warung dengan tangan gemetar, menerima uang sambil perutnya mual. Setiap lembar uang yang ia pegang terasa dingin. Warga mulai heran. Beberapa hari lalu Pak Wiryo masih mengeluh soal utang. Sekarang, warungnya ramai. Terlalu ramai. Tapi yang paling bikin orang curiga adalah sumur di belakang rumah Pak Wiryo. Airnya berubah warna, bukan hitam lagi, kemerahan, seperti air bercampur darah segar. Warnanya pekat, dan baunya semakin menyengat. Beberapa warga yang lewat belakang rumah secara tidak sengaja melihatnya dan langsung menjauh dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi bisikan mulai terdengar di mana-mana. Pak Wiryo tahu semua itu. Ia tahu rezeki ini datang dengan harga. Setiap malam, ia bermimpi anak kecil berdiri di pinggir sumur, bajunya basah, wajahnya pucat, menatapnya tanpa bicara. Dan setiap kali Pak Wiryo terbangun, suara air bergolak dari belakang rumah selalu terdengar pelan, seperti pengingat bahwa perjanjian itu sudah dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Setelah kematian anak Pak Wiryo, kampung itu tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Awalnya, orang-orang masih berusaha menganggap semua kejadian sebagai musibah biasa. Orang meninggal karena sakit, rezeki datang karena kebetulan, dan
Perubahan hidup Pak Wiryo dianggap sebagai hasil kerja keras yang akhirnya membuahkan hasil. Tapi waktu berjalan, dan hal-hal aneh mulai terjadi satu persatu, perlahan tapi pasti, seperti tetesan air yang terus jatuh ke batu sampai akhirnya batu itu retak. Tahun pertama setelah kejadian itu, seorang tukang ojek yang biasa mangkal di ujung kampung tiba-tiba menghilang. Orang itu terakhir terlihat sore hari, mengantar penumpang ke arah rumah Pak Wiryo. Warga awalnya tidak terlalu curiga, mungkin pindah, mungkin pulang kampung, atau mungkin kecelakaan di jalan lain. Tapi motor tukang ojek itu ditemukan 2 hari. Kemudian di dekat kebun bambu, tidak jauh dari belakang rumah Pak Wiryo. Motornya utuh. Kuncinya masih tergantung, tapi orangnya tidak ada. Pak Wiryo ikut membantu mencari. Ia datang ke kebun bambu, berdiri di antara warga, ikut memanggil-manggil nama tukang ojek itu. Tapi wajahnya pucat, dan matanya tidak berani menatap ke arah sumur di belakang rumahnya sendiri. Beberapa warga memperhatikan, tapi tidak ada yang berani bicara. Beberapa bulan kemudian, seorang pedagang keliling yang sering lewat kampung itu juga menghilang. Orang itu biasa berhenti sebentar di warung Pak Wiryo, minum, lalu melanjutkan perjalanan. Hari itu, warga melihat pedagang itu masuk ke arah rumah Pak Wiryo, dan setelah itu tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada barang dagangan yang tertinggal, tidak ada jejak, seolah orang itu menghilang di telan tanah. Setiap kali ada orang hilang, usaha Pak Wiryo justru makin besar. Warung kecilnya berubah jadi toko besar, gudang ditambah. Barang datang hampir setiap hari. Pak Wiryo mulai dikenal di luar kampung sebagai pedagang sukses. Orang-orang yang dulu memandangnya dengan iba, sekarang memandangnya dengan heran dan sedikit takut. Rumah Pak Wiryo juga berubah. Dari rumah sederhana, pelan-pelan direnovasi. Tembok dicat ulang, lantai diganti keramik mengkilap, pagar besi dipasang. Beberapa tahun kemudian, sebuah mobil baru terparkir di depan rumah. Tapi wajah Pak Wiryo tidak pernah terlihat bahagia. Senyumnya kaku, matanya selalu terlihat lelah. Kulitnya semakin pucat, seperti orang yang jarang terkena matahari. Padahal, ia sering keluar rumah. Setiap malam, Pak Wiryo jarang tidur nyenyak. Begitu memejamkan mata, mimpi itu datang lagi. Anak kecil berdiri di pinggir sumur. Bajunya basah, rambutnya menempel di wajah, dan dari tubuh kecil itu menetes air bercampur darah. Anak itu menatap Pak Wiryo dengan mata kosong, lalu menangis. Pelan sambil berkata, "Pak, aku kedinginan." Suaranya lirih, penuh keluhan, dan selalu membuat Pak Wiryo terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Kadang, saat terbangun, Pak Wiryo benar-benar mendengar suara air dari belakang rumah. Bukan dalam mimpi, tapi nyata, suara air yang bergolak pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam sumur. Dan setiap kali suara itu muncul, bau amis memenuhi rumah, membuat istri Pak Wiryo terbangun sambil menutup hidung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tahun demi tahun berlalu, dan orang-orang yang hilang semakin banyak. Bukan hanya orang kampung, ada juga orang luar desa yang kebetulan singgah. Sopir truk yang berhenti untuk bertanya jalan, pencari rumput yang lewat kebun bambu, bahkan seorang pemuda dari desa sebelah yang katanya mau melamar kerja di tempat Pak Wiryo. Semua terakhir terlihat di sekitar rumah Pak Wiryo, dan setelah itu lenyap tanpa jejak. Kampung mulai resah. Ronda malam ditingkatkan, orang-orang jarang keluar rumah saat malam hari. Anak-anak dilarang main jauh. Setiap ada orang asing masuk kampung, warga langsung waspada. Bisikan tentang Pak Wiryo mulai terdengar lebih jelas, meski tidak pernah diucapkan. Langsung di depannya, ada yang bilang Pak Wiryo pelihara sesuatu. Ada yang bilang dia pakai ilmu hitam. Ada juga yang bilang sumur di belakang rumahnya adalah pintu ke tempat yang tidak seharusnya dibuka. Tapi semua itu hanya dibicarakan di belakang. Tidak ada yang berani menuduh terang-terangan. Pak Wiryo merasakan semua kecurigaan itu. Setiap kali ia berjalan melewati warga, obrolan pelan langsung terhenti. Tatapan mata mengikuti langkahnya. Ia merasa sendirian di tengah keramaian. Tapi ia tidak bisa berhenti. Setiap kali ia berpikir untuk mengakhiri semua ini, suara dari sumur itu selalu datang, mengingatkan bahwa perjanjian sudah berjalan dan tidak bisa dibatalkan begitu saja. Suatu malam, Pak Wiryo duduk sendirian di ruang tamu. Lampu dimatikan. Dari jendela, ia bisa melihat bayangan sumur di belakang rumah, hitam dan diam.
Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kecil dari arah belakang. Langkah kaki basah, seperti orang berjalan di tanah berlumpur. Pak Wiryo menahan napas. Suara itu berhenti tepat di belakang pintu. Lalu terdengar ketukan pelan. Pak Wiryo tidak berani membuka pintu. Ia tahu siapa yang ada di luar. Dari balik pintu, suara anak kecil itu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Pak, aku dingin, aku sakit." Pak Wiryo menutup telinga, memejamkan mata, dan menangis tanpa suara. Keesokan harinya, kabar orang hilang kembali terdengar. Kali ini, seorang pemuda dari desa seberang yang sempat terlihat ngobrol dengan Pak Wiryo di depan rumah. Warga mulai benar-benar takut. Beberapa orang tua mengusulkan untuk memanggil orang pintar. Tapi sebelum itu terjadi, seorang kiai tua datang ke kampung itu dengan sendirinya. Tidak ada yang tahu dari mana kiai itu datang. Ia berjalan pelan, membawa tongkat, mengenakan pakaian putih sederhana. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Begitu sampai di tengah kampung, ia langsung berhenti dan menatap ke arah rumah Pak Wiryo. Lama, seolah ia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Warga mendekat, menanyakan maksud kedatangannya. Kiai itu menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Di sini ada perjanjian pesugihan, dan tumbalnya sudah kebanyakan." Kata-kata itu membuat suasana kampung langsung hening. Semua orang saling pandang. Beberapa orang langsung menoleh ke arah rumah Pak Wiryo, dan di belakang rumah itu, sumur tua seperti ikut mendengarkan. Malam itu, kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara televisi, tidak ada tawa anak-anak, bahkan suara jangkrik pun seperti enggan berbunyi. Angin berhenti berembus, udara terasa berat, seolah menekan dada siapapun yang berdiri. Di luar rumah, lampu-lampu rumah menyala redup, pintu-pintu tertutup rapat. Semua orang tahu, sesuatu akan terjadi malam ini, meski tidak ada yang berani mengatakannya dengan jelas. Kiai tua itu berjalan pelan menuju belakang rumah Pak Wiryo. Tongkat kayunya mengetuk tanah dengan ritme yang teratur, seperti hitungan waktu, yang terus mendekat ke sesuatu yang tidak bisa dihindari. Beberapa warga mengikuti dari kejauhan, menjaga jarak, wajah mereka tegang. Tidak ada yang berani terlalu dekat dengan sumur itu. Pak Wiryo berjalan di belakang Kiai, langkahnya goyah, napasnya pendek-pendek, tangannya gemetar tanpa bisa ia kendalikan. Begitu sampai di dekat sumur, udara langsung berubah, dingin, bau tanah basah bercampur bau amis yang menusuk hidung. Sumur itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah kegelapan di sekitarnya tersedot ke dalam lubang itu. Pak Wiryo berhenti beberapa langkah dari bibir sumur. Lututnya terasa lemas. Ia ingin mundur, ingin lari, tapi kakinya seperti tertancap ke tanah. Kiai berdiri tepat di depan sumur. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu menutup mata sejenak. Nafasnya teratur, tenang, seolah tidak terpengaruh oleh suasana mencekam di sekitarnya. Pak Wiryo memandang punggung Kiai itu, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasakan secercah harapan kecil, meski rasa takut tetap mendominasi. Kiai mulai membaca doa, suaranya tidak keras, tapi jelas. Setiap kata terdengar berat, seperti membawa makna yang dalam. Begitu doa pertama terucap, air di dalam sumur mulai bergerak. Awalnya hanya riak kecil, tapi lama-lama bergolak kuat. Suaranya seperti air mendidih di dalam panci besar. Bau amis langsung menyengat, lebih kuat dari sebelumnya, membuat beberapa warga menutup hidung dan mundur ketakutan. Pak Wiryo menatap sumur itu dengan mata membelalak. Air hitam kemerahan itu berputar cepat, seperti ada sesuatu yang bergerak. Di dalamnya, dari permukaan air, uap tipis naik, dingin dan lembab, tapi baunya menusuk. Pak Wiryo merasa kepalanya pusing, perutnya mual. Ia memegangi dadanya, mencoba mengatur napas, tapi jantungnya berdetak tak karuan. Doa Kiai semakin lantang. Tangannya terangkat, jemarinya bergerak pelan mengikuti bacaan. Tongkat di sampingnya bergetar halus, seolah ikut merasakan getaran dari dalam tanah. Air sumur kini benar-benar mendidih. Percikannya membasahi bibir sumur dan tanah di sekitarnya. Warna airnya semakin merah, seperti darah segar yang diaduk-aduk. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara keras. Bukan lagi bisikan, bukan lagi suara pelan, tapi teriakan marah yang menggema, dalam, berat, dan penuh kebencian. Kalau perjanjian diputus, tumbalnya diganti,
Suara itu membuat beberapa warga berteriak ketakutan dan mundur lebih jauh. Ada yang terjatuh, ada yang menangis sambil menyebut nama Tuhan. Pak Wiryo merasa seluruh tubuhnya lemas. Kata-kata itu menghantam kepalanya seperti palu. Ia tahu persis apa artinya. Ia tahu sejak awal, jauh sebelum Kiai datang, bahwa semua ini tidak akan berakhir tanpa korban. Pak Wiryo jatuh terduduk di tanah. Tangannya menyangga tubuhnya yang gemetar. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Wajah anaknya terbayang jelas di depan mata. Suara kecil yang memanggilnya setiap malam. Bau dingin dari sumur. Uang yang mengalir deras. Semua potongan itu menyatu, dan Pak Wiryo sadar sepenuhnya bahwa semua yang ia nikmati selama ini dibayar dengan nyawa. "Pak, aku kedinginan." Suara itu terdengar lagi di kepalanya, bercampur dengan teriakan dari dalam sumur. Pak Wiryo menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban besar yang menekan dari dalam. Kiai tidak berhenti membaca doa. Meski teriakan itu terus menggema, wajahnya tetap tenang. Suaranya justru semakin kuat, semakin tegas. Setiap ayat yang dibaca seperti menghantam sesuatu di dalam sumur. Air bergolak semakin liar, suara mendidih bercampur dengan jeritan marah, yang kini berubah menjadi pekikan panjang, seolah sesuatu sedang disakiti. Tanah di sekitar sumur bergetar. Beberapa batu kecil bergeser. Daun-daun kering berjatuhan dari pepohonan. Angin tiba-tiba berembus kencang, membuat dupa yang dibawa Kiai padam satu persatu. Bau amis bercampur bau tanah basah memenuhi udara, membuat kepala pening. Pak Wiryo merangkak mundur sedikit, tapi matanya tidak bisa lepas dari sumur itu. Ia melihat sesuatu muncul ke permukaan air. Bayangan hitam, samar, seperti tangan atau rambut panjang yang bergerak liar. Pak Wiryo menjerit tertahan, tapi suaranya tenggelam oleh dua kiai yang terus mengalun. Kiai kemudian mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Suaranya berhenti sejenak, lalu ia mengucapkan doa terakhir dengan nada yang berbeda, lebih berat, lebih dalam. Seolah kata-kata itu bukan hanya dibaca, tapi diperintahkan. Begitu doa itu selesai, Kiai menghentakkan tongkatnya ke tanah tepat di depan sumur. Suara keras terdengar, seperti retakan batu. Air sumur langsung berhenti bergolak. Jeritan dari dalam sumur berubah menjadi satu teriakan panjang, melengking, penuh rasa sakit dan kemarahan. Teriakan itu berlangsung lama, membuat telinga terasa sakit, lalu perlahan melemah, seperti sesuatu yang ditarik menjauh ke dalam kegelapan. Angin mendadak berhenti, bau amis perlahan menghilang, uap dari sumur lenyap, airnya menjadi diam, gelap, sunyi. Kiai berdiri terdiam beberapa saat, napasnya sedikit terengah. Lalu ia menunduk, menutup sumur itu dengan doa pelan. Suaranya kini lebih lembut, seperti orang yang menenangkan sesuatu yang sudah terluka parah. Setelah selesai, Kiai berbalik menghadap Pak Wiryo yang masih terduduk lemas di tanah. "Perjanjian sudah diputus," kata Kiai pelan. "Tapi hutangnya belum." Pak Wiryo menatap Kiai dengan mata merah. Ia ingin bertanya, ingin memohon, ingin meminta ampun. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Ia sudah tahu jawabannya. Sejak suara pertama terdengar dari dalam sumur, ia sudah tahu. Hanya saja ia memilih menutup mata. Warga perlahan mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang merasa lega. Semua merasakan hal yang sama. Ketegangan belum sepenuhnya hilang. Ada sesuatu yang masih menggantung di udara. Kiai melangkah pergi dengan langkah pelan, meninggalkan Pak Wiryo di dekat sumur yang kini diam membisu. Dalam hati Pak Wiryo, ada rasa kosong yang besar. Ia merasa seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi panjang, tapi kenyataan yang menunggu jauh lebih mengerikan. Malam itu, Pak Wiryo pulang ke rumah dengan langkah tertatih. Ia tahu, meski suara dari sumur sudah berhenti, bayaran dari perjanjian itu belum selesai. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti bahwa tidak ada doa yang bisa menghapus pilihan yang sudah ia buat sendiri. Pagi itu datang dengan cara yang aneh. Matahari terbit seperti biasa, ayam berkokok, dan kabut tipis masih menggantung di atas tanah kampung. Tapi suasananya terasa berat, seolah udara membawa sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa warga bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena pekerjaan, tapi karena tidak bisa tidur nyenyak semalaman.
Ada perasaan tidak enak yang menempel di dada sejak fajar belum menyingsing. Orang pertama yang menyadari kejanggalan itu adalah seorang tetangga yang biasa menyapu halaman setiap pagi. Dari kejauhan, ia melihat sosok tergeletak di belakang rumah. Pak Wiryo. Awalnya ia mengira itu karung atau tumpukan kain. Tapi saat ia mendekat, langkahnya melambat. Jantungnya berdetak kencang. Tubuh itu tidak bergerak. Teriakan pertama pecah pelan, lalu semakin keras. Warga berdatangan, satu persatu, dengan wajah tegang dan mata penuh tanya. Di belakang rumah Pak Wiryo, dekat sumur tua itu, Pak Wiryo tergeletak telentang di atas tanah lembab. Tubuhnya terlihat aneh, kulitnya kering, menghitam, seperti kayu, yang terbakar matahari terlalu lama. Tidak ada luka berdarah, tidak ada darah yang mengalir, tapi tubuh itu terlihat seperti sudah lama kehilangan kehidupan. Mata Pak Wiryo melotot. Tatapannya kosong, mengarah tepat ke sumur yang kini diam membisu. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin berkata sesuatu tapi tidak sempat. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi marah atau takut. Lebih ke arah terkejut, seperti orang yang baru menyadari sesuatu di detik terakhir hidupnya. Di dadanya, tepat di tengah, terlihat jelas bekas tangan hitam. Jari-jarinya panjang, tidak wajar, seperti dicengkeram kuat dari dalam tanah. Bekas itu tidak seperti lebam biasa, warnanya pekat, hitam kebiruan, dan kulit di sekitarnya tampak mengerut, seolah energi kehidupan disedot keluar dari tubuh Pak Wiryo lewat satu cengkeraman itu. Warga terdiam lama, tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Beberapa orang menutup mulut, ada yang langsung membaca doa pelan, ada juga yang menangis tanpa suara. Tidak ada jeritan histeris, semua seolah sudah siap, meski tidak pernah benar-benar berharap kejadian ini akan terjadi. Sumur itu menjadi pusat perhatian. Sumur yang selama bertahun-tahun ditakuti, dijauhi, dan dibicarakan dengan suara pelan. Sekarang, sumur itu kering, benar-benar kering, tidak ada setetes air pun di dalamnya. Dinding batunya terlihat jelas, retak-retak, berlumut kering. Bau amis, yang dulu selalu tercium kini menghilang. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, sunyi. Kiai yang malam sebelumnya memutus perjanjian datang kembali setelah diberi kabar. Ia berdiri agak jauh, menatap tubuh Pak Wiryo dan sumur itu secara bergantian. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri, bahwa apa yang terjadi sudah menjadi bagian dari pilihan Pak Wiryo sendiri. Jenazah Pak Wiryo dimandikan dengan susah payah. Kulitnya keras dan dingin, seperti kayu kering. Air yang disiramkan ke tubuhnya cepat mengalir, tidak meresap, seolah tubuh itu menolak disentuh. Istrinya pingsan beberapa kali saat melihat kondisi suaminya. Anak-anaknya hanya bisa menangis sambil dipeluk warga. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekati sumur itu. Pemakaman dilakukan sederhana, tidak banyak kata, tidak ada pidato panjang. Orang-orang datang, berdoa, lalu pulang dengan wajah muram. Nama Pak Wiryo tidak lagi disebut sebagai orang kaya di kampung. Mulai hari itu, namanya disebut sebagai peringatan. Hari-hari setelah itu, kampung perlahan kembali ke rutinitas. Warung Pak Wiryo tutup, mobilnya dijual, rumah besar itu ditinggalkan, hanya dijaga seadanya oleh keluarganya sebelum akhirnya mereka pindah. Tapi sumur itu tetap di sana, tidak ditutup permanen, tidak dirusak. Kiai hanya berpesan agar tidak ada yang mendekat, tidak ada yang mencoba-coba, dan tidak ada yang lupa. Meski sumur itu kering, gangguan tidak sepenuhnya hilang. Pada malam-malam tertentu, terutama saat hujan turun pelan atau saat angin tiba-tiba berhenti, beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan, pelan, sangat pelan, seperti anak kecil yang menangis sambil menahan dingin. Suaranya datang dari arah belakang rumah Pak Wiryo, tepat dari tempat sumur itu berada. Tidak ada yang berani mengecek, tidak ada yang berani memastikan. Semua orang tahu beberapa hal lebih baik dibiarkan menjadi cerita saja. Anak-anak dilarang keras bermain di sekitar sana. Orang tua selalu menutup pintu lebih awal saat malam tiba. Dan setiap kali ada yang melewati belakang rumah itu tanpa sengaja, langkah mereka selalu dipercepat. Ada satu malam, beberapa bulan setelah kejadian, seorang warga mengaku melihat bayangan kecil berdiri di dekat sumur. Bajunya basah, tubuhnya kecil, dan kepalanya tertunduk.
Saat dipanggil, bayangan itu menghilang. Besok paginya, tanah di sekitar sumur terlihat lembab, seperti habis diinjak kaki kecil yang basah. Kiai sempat datang sekali lagi. Ia berdiri lama di depan sumur, membaca doa singkat, lalu pergi tanpa banyak bicara. Warga tidak bertanya, mereka sudah cukup tahu. Tidak semua yang sudah diambil bisa dikembalikan. Tidak semua yang sudah terjadi bisa dihapus. Tahun demi tahun berlalu, kampung itu tetap hidup, tetap ramai, tapi cerita tentang Pak Wiryo dan sumur tua itu tidak pernah benar-benar hilang. Cerita itu diceritakan ulang dari mulut ke mulut, dari orang tua ke anak-anak, dengan satu pesan yang selalu sama, bahwa pesugihan tidak pernah memberi rezeki gratis. Apa yang datang cepat, akan diminta kembali dengan cara yang lebih menyakitkan, bahwa perjanjian dengan sesuatu yang tidak terlihat selalu punya harga, dan harga itu hampir selalu lebih mahal dari yang bisa dibayar manusia. Orang kampung percaya, suara tangisan anak kecil itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan, bahwa di tempat itu, pernah ada seorang ayah yang memilih jalan pintas, dan jalan pintas itu membawanya ke akhir yang tidak pernah ia bayangkan. Sampai sekarang, sumur itu tetap kering, tidak ada air, tidak ada suara, tapi rasa dingin di sekitar tempat itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan setiap kali seseorang membicarakan tentang kekayaan yang datang terlalu cepat, orang-orang tua di kampung itu hanya akan menghela napas dan berkata pelan, pesugihan itu nggak pernah kasih rezeki gratis. Cepat atau lambat, yang bayar pelakunya sendiri. Dan setelah itu, biasanya, suasana akan langsung hening. Seolah semua orang tahu, cerita Pak Wiryo bukan sekadar cerita horor, tapi peringatan yang ditinggalkan oleh satu nyawa yang terlambat menyesal. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan cerita ini. Mohon untuk supportnya like, komen, dan subscribe, agar Mimin semangat buat kontennya.